Jadi kenapa sih di siaran TV digital itu jumlah channelnya berbeda-beda? Walaupun misalkan di tempat saya ada 86 ya, kemarin kita terakhir dapat, terus di tetangga ternyata cuma ada 40-an. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Digital. Oke, kali ini kita akan membahas fenomena yang terjadi di TV digital. Karena memang saat ini ya lagi program ASO ya, banyak orang yang bahkan migrasi dari parabola mini, parabola jaring Telkom 4 pindah menjadi set top box TV digital. Jadi nonton TV digital atau langsung dicolok ke TV-nya ya, karena TV-nya sudah digital. Namun fenomena yang terjadi adalah walaupun rumah saya dengan tetangga saya itu bersebelahan bahkan ya, itu jumlah channel yang didapat berbeda. Jadi pertama, kenapa jumlahnya berbeda? Oke, yang pertama di sini adalah karena antena. Jadi otomatis kalau antenanya beda, itu pasti kepekaan sinyal yang didapat ya, itu pun berbeda. Ditambah lagi mungkin dari merek set top boxnya atau merek TV digitalnya, itu pasti punya daya tangkap sinyal yang berbeda juga gitu ya. Jadi itulah salah satu penyebab kenapa jumlah siarannya berbeda, termasuk ketinggian antena ya. Jadi ketinggian antena, posisi antena, arah antena, itu semua mempengaruhi. Walaupun mungkin sobat sudah mengarahkan antenanya yang sama nih, contohnya kita arahin ke barat ya, terus tetangga kita juga ke barat, tapi jumlah channelnya berbeda gitu ya. Balik lagi ke yang tadi, jadi merek antenanya beda, merek set top boxnya beda, kabelnya beda, pemasangan konektornya beda, terus TV atau set top boxnya berbeda. Jadi intinya semua perbedaan itu akan mempengaruhi jumlah channel yang didapat. Terus pertanyaan selanjutnya adalah kenapa banyak channel double gitu ya? Dan sebenarnya berapa sih jumlah channel ideal untuk siaran TV digital yang kita dapat gitu? Oke, jadi ini adalah salah satu contoh dari pengalaman saya kemarin ya. Jadi sobat bisa menggunakan Google Map ya. Jadi kita buka dulu nih Google Map, tulis stasiun transmisi digital. Nah, setelah itu sobat klik enter, maka akan terbuka ya stasiun atau tower pemancar TV digital yang ada di sekeliling wilayah sobat, sekeliling tempat tinggal sobat ya. Jadi dari hasil Google Map yang kita lihat ya, untuk data saya sendiri yang tinggal di Tapos Depok itu terbagi 3 arah. Jadi ada arah Jakarta ya, Jakarta itu ada di arah barat laut. Kemudian untuk MTEK itu ternyata ada yang di daerah Bekasi kesanaan lah pokoknya ya, itu ada di arah timur laut. Kemudian juga ada arah yang di selatan, yaitu dari arah Bogor. Nah, di sini sobat bisa lihat ya, di tempat saya terbagi menjadi 3. Tapi kita fokuskan kemana nih? Kalau saya ya sebenarnya lebih fokus ke daerah Jakarta nih antenanya, makanya saya arahkan ke barat atau barat laut gitu ya, supaya dapat sinyal yang maksimal. Tapi karena antena yang kita punya ini luar biasa ya, penangkapan sinyalnya termasuk set top boxnya, kabel segala macamnya, akhirnya yang kita cuekin arahnya tuh sebenarnya berbanding terbalik ya, karena arahnya ke Jakarta antenanya, arah yang ada di Bogor itu ternyata ikut ketangkap juga. Jadi pemancar di Bogor setelah saya hitung ya jaraknya hampir mirip dengan yang daerah Jakarta gitu, karena kita tinggal di Tapos Depok itu wilayahnya di tengah-tengah. Makanya kita dapat channel double, yaitu channel yang dari pemancar Bogor. Jadi di sini pun dapat Bandung TV. Jadi semuanya double, ada MTEK-nya double, terus kemudian MNC-nya double. Jadi banyak banget yang double karena memang pemancar yang di Bogor, di Gunung Gelis ya, itu juga ketangkep, makanya RTV-nya juga double. Nah, jumlah channel 6. Terus sebenarnya berapa sih jumlah channel ideal TV digital yang sebenarnya sudah aman gitu ya, sudah cukup gitu ya? Oke, jadi selama saya instalasi di Depok, kalau misalkan memang tempatnya susah ya, dan kita memang fokusinnya ke arah Jakarta semua towernya ya, itu kita bisa dapat channel 40-an. Jadi kurang dari 50, sekitar 46, 48 itu sudah lengkap siaran TV digitalnya. Jadi untuk siaran TV digital nasional semua kalau sudah di atas 40 ya, di atas 40 itu sudah lengkap. Jadi sobat nggak perlu khawatir ada channel yang kurang. Intinya kalau sobat nonton TV ada Trans TV, Trans 7, ANTV, TV One, SCTV, Indosiar, MNC Group. Jadi kalau siaran TV yang sobat biasa tonton itu lengkap, nggak usah mikirin jumlah channel yang lain. Jadi kita pun sebenarnya nggak akan bisa nonton semua channel, 40-an channel dalam sehari itu kita ganti-ganti kan nggak mungkin. Paling ya channel favorit kita nggak nyampe 10 biasanya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, jadi mereka sudah pakai TV digital gitu ya, terus jumlah channelnya sedikit. Apakah dengan mengganti ke set top box ya, set top box TV digital itu jumlah channelnya bisa semakin banyak? Dari pengalaman pribadi saya, untuk TV yang mereknya belum terkenal gitu ya, terus untuk ukuran TV yang 32 inch ke bawah, itu memang daya tangkap sinyalnya nggak semua ya, nggak semua merek ya.
itu kalah dengan set-top box. Tapi set-top box ini bukan set-top box yang kaleng-kaleng yang murahan juga gitu ya. Set-top box yang harga kurang lebih 200 ribuan deh, bukan yang 150 ke bawah, bukan ya. Jadi yang harganya kurang lebih 250 ribuan ini daya tangkap sinyalnya itu bisa lebih bagus dari yang TV. Dan ini kita buktikan sendiri, saya pernah bikin videonya secara langsung. Mungkin sobat bisa lihat videonya di atas sini ya. Terus kelebihan di set-top box TV digital itu ada boosternya. Jadi ada beberapa antena yang cocok, contohnya ya seperti Venus cabai rawit 1, 2, dan yang terbaru yang 3 kemarin. Terus ada juga antena Genesis X Vsat dan beberapa antena lain yang support booster. Jadi di set-top box itu ada yang tulisannya daya antena. Jika kita on kan itu otomatis set-top boxnya memberikan daya lebih ke antenanya, sehingga daya tangkap sinyalnya itu lebih kuat lagi. Gambar yang sebelumnya macet-macet jadi stabil, atau mungkin yang tadinya sinyalnya minim jadi bagus gitu. Otomatis di saat di scan biasanya channelnya nambah. Terus solusinya bagaimana kalau misalkan sobat hanya menggunakan TV digital aja ya, kan nggak ada boosternya tuh. Misalkan antenanya sebenarnya support booster, contohnya antenanya pakai Venus cabai rawit versi 3, walaupun sebenarnya kemampuannya udah seperti pakai booster walaupun tanpa booster gitu ya. Ya solusinya sobat bisa menambah. Contohnya kemarin kita pakai alat murah sih, karena hanya untuk uji coba ya. Kemarin kita pakai Taver booster yang harganya cuma 12.500-an kalau nggak salah kemarin ya. Kita sudah bahas, ada videonya, mungkin bisa dicek mungkin bisa sobat scroll ke belakang ya untuk video-video kita. Itu ternyata memang berpengaruh. Bahkan untuk antena HDU25 saya yang kemarin saya belum pasang secara optimal lagi ya, karena habis tes antena lain. Itu arahnya nggak maksimal, tapi setelah kita tambahkan booster ternyata jumlah channelnya meningkat lebih banyak, dan semua video yang ada di sini itu ya video real apa adanya. Jadi di sini kita tidak membuat video settingan ya yang sebelumnya mungkin jelek tapi dibuat seolah bagus. Jadi di sini semua apa adanya. Walaupun hasilnya bener-bener nggak dapet sinyal ya, beneran kita tunjukin nggak dapet sinyal gitu. Oke, jadi semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat yang mungkin saat ini bimbang gitu ya, mau beli set-top box lagi atau enggak gitu, atau mau ganti antena atau enggak gitu. Jadi ya itu aja sih yang bisa saya jelasin. Semoga ada manfaat dari video. Dan bagi sobat yang masih punya pertanyaan lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mungkin nanti kita bisa bahas bersama. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.